begitu mudah untuk Begitu lepas mudah, karena dari kuasa kuasa gelap ya. Yesus itu lebih besar dari segala kuasa yang ada di dunia ini. Amin. Dan roh Allah yang ada di dalam kita itu lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Amin. Amin. Dan ternyata di dalam hidup ibu, Tuhan pun menyatakan kuasanya. Ya, saya sempat dengar bahwa ibu mengalami mujizat Tuhan Ya. dengan penyakit yang ada dalam tubuh. Oh iya, saya lahir dari keturunan cacat jantung. Itu diturunkan dari ayah saya, kakak saya juga. Nah, kemudian saya baru menyadari itu sekitar umur hampir 50. Jadi sebenarnya dari kecil itu saya dijaga sama ibu saya jangan ikut olahraga, upacara. Tapi tidak pernah diberitahu bahwa saya mengalami kelemahan jantung. Klep saya itu tidak normal, jadi nggak boleh capek. Terus ketika ibu saya udah meninggal, nggak ada yang ngasih tahu dong bahwa saya punya kelainan itu. Ditutup rapat. Sampai satu saat saya mengalami gagal jantung dan mengakibatkan paru-paru saya penuh dengan air. Di situ saya baru tahu bahwa saya kelainan jantung, gagal jantung. Kemudian dokter menyarankan kalau nggak operasi minum obat setiap hari. Nah di situ saya minta Tuhan aku nggak mau dioperasi dan aku nggak kuat minum obat setiap hari. Luka lambung. Nah itu malam saya ingat jam 12 malam tiba-tiba Tuhan bicara. Saya lagi tiduran lemes, sebelah saya ada tabung pakai oksigen saya dulu. Bayangkan saya pakai oksigen. Dia bilang bangkit, aku masih mau pakai hidupmu dan perkatakan firman Tuhan. Yehova Rafa yang ada di dalam kamu, Yehova Rafa punya kuasa menyembuhkan itu ada di dalamku. Aku disembuhkan, aku dihidupkan oleh kuasa Roh Kudus. Saya bangkit, sehat terus mulai berlaku seperti tidak gagal jantung. Saya kembali melayani orang-orang, melepaskan terus ya sampai hari ini puji Tuhan saya jalan kaki 30 menit setiap hari. Masih bisa berdoa. Masih bisa melakukan pekerjaan yang normal. Gitu. Jadi tanpa operasi, tanpa obat. Ada satu ayat lagi yang saya pegang. Ada satu ayat di mana Tuhan itu berbicara yang begini ya. Mungkin saya lupa alamatnya di mana. Roh yang membangkitkan orang mati itu ada di dalam kamu. Dan roh yang sama itu ada di dalam saya. Dan roh itu membangkitkan jantung saya, organ-organ tubuh saya. Sehingga saya sehat tanpa operasi. Gitu. Dan ibu tadi sempat berkata waktu pertama kali dalam pertobatan ibu ya, bahwa untuk menutup mata roh yang bukan dari Tuhan tidak dilihat gitu ya. Tapi ibu beberapa kali juga mengalami penglihatan. Itu yang memang berarti dari Tuhan. Ibu tangkap dari Tuhan. Dan apakah itu membantu dalam pelayanan ibu? Sangat. Satu contoh ya. Ada satu rahasia tentang darah Yesus ya. Satu saat saya tiduran sama suami anak saya kelelahan, kemudian saya merasa bahwa beban hidup kami itu berat dan saya berdoa gini, Tuhan kalau memang darah Yesus itu penuh kuasa kasih lihat. Karena gini ya, kuk itu ditaruh oleh iblis untuk bikin orang Kristen akhirnya nggak percaya sama Tuhan. Dan kuk itu iblis taruh. Nah saat itu Tuhan bilang kamu pakai darahku dan kau akan lihat apa yang terjadi. Aku pakai darah Yesus untuk kuk beban-beban yang saat ini kami rasakan dalam keluarga saya. Tiba-tiba itu saya dengar bunyi boom, dor seperti bom dan malaikat Tuhan itu saya lihat mengangkat seperti apa sih batu-batu besar ya. Itu diangkat dari pundak kami. Itu namanya kuk yang ditaruh oleh iblis. Kalau ditanya ada dampaknya nggak buat pelayanan? Banget. Jadi satu saat ada seorang teman bawa ponakannya ternyata dukun, tapi dia nggak bilang. Saya cuma dengar Roh Kudus bilang kamu doa puasa 3 minggu. Saya nggak tahu dia bawa segala macam spirit. Begitu duduk di kursi yang udah diurapi, dia seperti diikat, mulai manifest tuh. Saya baru nyanyi sebuah lagu, jarang dia udah manifest. Ternyata apa isinya? Legion. Kenapa saya tahu Legion? Karena waktu pelayanan pelepasan itu nggak lepas-lepas, suaranya kan udah macam-macam. Tiba-tiba Roh Kudus bilang kamu pakai darah Yesus seperti yang aku perlihatkan padamu. Lihat, engkau akan lihat apa yang akan terjadi. Malaikat Tuhan yang paling kuat akan turun. Jadi waktu aku pakai darah Yesus untuk pelayanan ini, tiba-tiba roh jahat di dalamnya itu teriak-teriak. Mikael, Jibril jangan dibawa ke babi-babi, jangan. Langsung saya tahu di Alkitab ada kisah tentang Legion, 1000 roh jahat yang dibuang ke babi. Dan anak itu dilepaskan, sadar langsung. Dia cerita apa yang terjadi, apa yang dilihat saat saya pelepasan. Bahkan dia lihat bagaimana urapan itu mengusirnya Roh Kidul. Dia cerita. Banyak banget pewahyuannya. Yang kedua, itu kuasa darah Yesus ya, yang paling detail banget. Ada orang yang terikat, dia kepahitan, udah pakai gelang jimat, udah nyebrang imannya.
Ibunya udah angkat tangan, terus dia masih bling satan, tapi nggak bisa kemana-mana ya karena diikat ya di kursi, diikat sama yang nggak kelihatan ya tali-tali surga. Begitu Tuhan bilang kamu pakai darah Yesus, terus aku urapin, dia kayak tenggelam gitu, tidur. Tuhan bilang aku akan operasi dia. Tuh darah Yesus tuh penuh kuasa loh. Sekian menit dia bangun, udah sadar, bisa diajak lagi terima Tuhan Yesus. Lepas, mukanya udah berubah. Kamu tahu siapa Yesus? Yesus Tuhan. Ayo terima Yesus. Lepas. Jika ditanya, apakah bermanfaat semua karunia penglihatan itu? Jika kita memang berjalan bersama Roh Kudus, itu sangat bermanfaat. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mungkin tidak memiliki karunia tersebut, Ibu? Mereka tetap akan bisa dipakai Tuhan sesuai dengan rancangan Tuhan. Karena setiap orang itu kan saling melengkapi. Saya juga nggak pernah minta mengapa Tuhan istilahnya memaksa, karena saya juga nggak bisa lari dari panggilan ini. Dan saya pernah bilang, Tuhan aku nggak mau, itu malah diizinkan Tuhan ada roh jahat di depan saya ngelemparin benda-benda lagi, malah suruh usir. Jadi nggak tahu kenapa dengan alasan-alasan yang saya yakin semuanya baik, semua panggilan, semua karunia baik, tapi Tuhan punya alasan tersendiri dan semuanya bisa saling melengkapi. Nah, bagaimana Ibu sekarang setelah perjalanan hidup yang panjang, dari seorang anak yang penuh dengan luka dan kepahitan, yang dipaksa melakukan ritual-ritual kegelapan gitu ya, sampai akhirnya pulih, terus mendapatkan pengenalan akan Tuhan yang sangat luar biasa, mujizat dari Tuhan, pertolongan Tuhan. Bagaimana Ibu melihat pribadi Tuhan sekarang dalam hidup Ibu? Ya, dia segalanya buat saya. Tidak ada yang bisa menggantikan Yesus dalam hidup saya. Cuma satu kerinduan saya, seluruh sisa hidup saya untuk melayani dia dengan cara yang dia mau. Kadang-kadang saya pikir melayani itu harus kelihatan orang dulu. Tapi dengan panggilan yang seperti ini, ternyata nggak harus kelihatan. Karena Tuhan melihat hati. Gitu. Tuhan adalah segalanya bagi kita. Ya. Karena dia sudah memberikan segalanya. Tidak ada yang bisa menggantikan Yesus dalam hidup saya. Kasihnya cukup buat saya. Amin, amin. Nah, saya ingin Ibu memberikan message ya buat orang-orang yang hari ini terjebak dalam okultisme, dalam ritual-ritual kegelapan yang mungkin berurusan dengan kuasa gelap, baik itu karena kekayaan, ingin kesehatan, ingin kemudahan dalam hidup. Apa yang Ibu ingin sampaikan kepada orang-orang yang terjerumus dalam hal tersebut? Ya, terlibat dengan kuasa kegelapan adalah sesuatu yang kurang bijaksana menurut saya. Karena tidak ada sesuatu yang gratis yang iblis berikan kepada kita. Apapun yang engkau harapkan diberikan oleh kuasa kegelapan, ikatan perjanjian dengan si jahat, itu tidak ada yang gratis. Bahkan itu bisa turun kepada kutuk ketiga, keempat keturunan berikutnya. Dan hanya ada satu kasih yang tanpa batasannya dari Yesus. Dan dia adalah sumber segalanya. Dia sumber kesembuhan, dia sumber keselamatan. Dan kita bisa berharap kepada dia yang tidak pernah mengecewakan, yaitu Yesus. Mungkin dari sahabat solusi ada juga yang merasa aku sudah terjerumus terlalu dalam, sudah terlalu banyak ritual kegelapan yang aku lakukan gitu, jimat-jimatku sudah sangat banyak, sudah banyak yang tanda kutip ya aku jual kepada kuasa jahat. Apa yang Ibu ingin sampaikan kepada mereka? Apakah sudah terlalu terlambat? Nah, saya ingat satu ayat ya tiba-tiba di Wahyu tentang darah Yesus. Bahwa darah Yesus itu sudah mengalahkan iblis. Oleh karena kita percaya. Jadi apapun perjanjian yang sudah dibuat oleh iblis, darah Yesus bisa menebusmu. Karena dia berkuasa. Darah Yesus bisa membatalkan setiap perjanjian itu asalkan engkau mau. Dan Tuhan pasti mau membebaskan orang-orang yang rindu untuk dibebaskan. Yang mau pasti Tuhan bebaskan. Ya. Terakhir Ibu, buat sahabat solusi yang hari ini terikat okultisme, terikat kuasa gelap, saya mau minta Ibu untuk berdoa bagi mereka. Bagi siapapun yang sedang menonton siaran ini, aku berdoa. Engkau yang terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan, engkau yang sudah punya banyak mantra dalam hidupmu, jimat-jimat bahkan, engkau sudah begitu jauh dari Tuhan, bahkan engkau diikat oleh banyak keikatan dosa, kuasa kegelapan. Sekarang aku mau berdoa di dalam nama Yesus. Jika engkau mau, katakan mau. Darah Yesus membebaskanmu. Darah Yesus penuh kuasa menghancurkan setiap kutuk, setiap ikatan, belenggu-belenggu kuasa dosa. Aku percaya saat ini urapan yang membebaskan itu sedang mengalir dan akan menjamah setiap orang yang menonton siaran solusi ini. Di dalam nama Yesus,
Ada manifestasi kuasa Tuhan yang bekerja. Di dalam nama Yesus, engkau dibebaskan. Engkau dibebaskan. Engkau yang sedang menangis, engkau tidak tahu jalan keluar karena engkau begitu banyak dipermainkan oleh iblis. Saat ini engkau boleh berkata, oleh darah Yesus aku dimerdekakan. Engkau dimerdekakan saat ini juga di dalam nama Yesus. Amin. Aku ngelihat ada seorang wanita yang nangis dan dia jungkir balik gitu. Dia pengen dilepasin sama Tuhan. Dan aku percaya saat ini ketika engkau pakai darah Yesus, engkau dimerdekakan. Di dalam nama Yesus, jadilah apa yang kau mau Tuhan. Amin. 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 Terima kasih Ibu Nuni buat waktunya. Iya. Sudah datang ke Solusi hari Terima ini. kasih juga dikasih kesempatan untuk bersaksi tentang Tuhan. Thank you. Puji Tuhan buat kesaksiannya. Buat message-nya saya percaya juga pasti memberkati sahabat Solusi yang mendengarkan dan menonton acara ini. Sekali lagi terima kasih. Tuhan berkati. Pelayanannya dipakai Tuhan lebih lagi. Amin. Dan Tuhan berkati keluarga Ibu Nuni juga. Amin. Tuhan berkati.